2026, kalau saya sih tidak punya ekspektasi lebih tinggi ke sana, cuman nanti Tuhan yang atur lah pokoknya. Saya jalan Apa saja. yang pengen lu capai lagi? Akhirnya saya bisa masuk TV, karena tahun-tahun sebelumnya saya cuma bisa nonton TV. Tahun ini saya bisa saya bisa tampil di depan orang-orang hebat yang dulunya saya bisa nonton di layar kaca televisi saja. Cuman sekarang saya bisa berdiri dan hadir bersama orang-orang hebat di Indonesia, musisi-musisi beserta artis-artis luar biasa yang Oke. Pak Jackson, akhirnya terkenal dengan karya-karya yang kamu buat sendiri. Perubahan apa yang paling kamu rasakan mungkin? perubahan salah satunya mungkin bisa beli yang sebelumnya saya belum bisa beli, saya bisa beli sekarang untuk hadiah untuk anak dan istri. Contoh. Contoh seperti rumah, mobil, ya gitulah. Itu perubahan drastis ya. Perubahan drastis. Dan saya sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena memang perjalanan di 2025 ini sangat luar biasa. Dibantu dengan teman-teman, kerjasama support system yang sangat luar biasa di Yogyakarta. Pokoknya saya tidak akan lupa, pokoknya orang di depan layar, belakang layar, pokoknya yang berdiri sama-sama saya sampai detik sekarang. Saya sangat berterima kasih sekali. Inspirasi untuk seorang Jackson Serra dalam berkarya itu apa sih? Kalau saya terinspirasi banyak. Saya berterima kasih, terinspirasi itu sangat banyak. Pokoknya dari lingkungan, inspirasi tentang kehidupan, pokoknya yang saya lihat dan maupun yang saya jalani di keseharian, pokoknya lingkungan tadi itu jadi inspirasi saya. Yang saya lihat di layar kaca TV atau di handphone, itu yang jadi inspirasi buat saya. Mungkin itu sih, Menciptakan karya. menciptakan karya, iya. Jadi lagu mungkin, suasana mungkin di Indonesia Timur, contohnya kayak mungkin di Timur lagi suka goyang, entah mungkin itu tentang contoh yang tercipta lagu Bunda Cemburu atau yang lain-lain. Saya ambil satu saja kayak Bunda Cemburu, karena beberapa yang FYP waktu itu yang suka-suka cemburu, terus ada kayak komen, pokoknya FYP di TikTok biasa lah. Nah itu yang biasa saya ambil jadi judul lagu, bersama berbagi pikiran sama Bang Toton, teman-teman. Kita coba buat judul lagu tentang gini. Inspirasi banyak sih, tentang lingkungan dan juga yang mungkin FYP yang lewat di layar kaca, handphone maupun TV. Baik, mungkin melihat fenomena lagu-lagu timur yang akhirnya viral di tahun ini, kamu sendiri menanggapi seperti apa? Sangat luar biasa, jadi fenomena musik timur maupun musik barat yang sekarang lagi lebih high, vibe musik timur sekarang. Saya menanggapi itu maksudnya seperti bom waktu. Karena yang musik timur ini bukan hal baru di dunia industri musik timur, maksudnya musik daerah yang mereka orang-orang mungkin sudah banyak putar, cuman itu yang saya pikir waktu itu, saya berpikir dengan Bang Toton, teman-teman banyak, kita buat saja dulu, karena sebelum kita buat lagu-lagu joget sudah ada teman-teman di Indonesia Timur, mau di Papua, di NTT, Maluku, Sulawesi. Lagu musik-musik ini sudah familiar di telinga masyarakat Indonesia Timur ya. Cuman ini fenomena yang terjadi di Indonesia sekarang, sebetulnya Indonesia sampai di luar negeri bisa meledak, musik-musik timur bisa diterima itu karena saya rasa itu karena mungkin kolaborasi tadi. Makanya saya coba sempat ngomong itu di media juga, karena sesuatu yang kita kolaborasikan antara timur dengan barat, barat dengan timur sudah pasti meledak. Bisa diterima antara timur dan barat, itu yang pertama. Soal diterima nanti di luar itu bonus lah. Itu yang terjadi sekarang. Pak Jackson, dengan viral dan akhirnya lu terkenal sekarang nih, penerimaan keluarga seperti apa? Dari keluarga mungkin seperti apa? Keluarga ya, saya kasih contoh satu, mama selalu kayak video call itu tetap air mata jatuh karena wih, habis tampil di sini ya di TV, habis tampil di capek tidak kayak gitu. Cuma saya tetap di depan orang tua, saya bilang kuat, aman, itu kita banyak istirahat. Padahal ini kita kadang itu habis perform itu cuma tidur 2-3 jam gitu, terus lanjut lagi besok perform. Cuman untuk di mata keluarga mereka sangat bangga sekali, itu pertama. Mereka selalu ingatkan jangan lupa Tuhan, jangan lupa teman-teman sekitar, jangan lupa keluarga, itu yang paling pertama. Dan yang paling intinya tidak lupa anak istri. 2 anak istri itu yang selalu jadi dorongan dan kekuatan bagi saya sendiri. Mama selalu nangis ya? Mama selalu keluarkan air mata kalau video call. Pikir
habis dari satu panggung kayak gitu, tiba-tiba nonton di TV, tiba-tiba nonton di layar HP. Biasa adik-adik kasih tunjukkan, ih mama ini kakak Jackson lagi tampil di sini, sini, sini. Karena tidak putus kayak malam ini tampil di sini, besoknya tampil di tempat lain lagi kayak, karena beda-beda kan, Iya, iya. beda-beda daerah gitu. Jadi mama selalu khawatir takutnya sakit. Cuman kita depan orang tua tetap harus kuat. Luar biasa. Kak Jackson, kata orang kan mempertahankan lebih sulit daripada membangun. Nah, cara lu sendiri mempertahankan popularitas ini seperti apa? Popularitas. Kalau dari saya sendiri untuk, karena memang betul di dunia industri atau entertain itu yang paling susah itu memang mempertahankan. Daripada kalau viral cepat lah kita bisa, contohnya kayak kita bisa gila-gila depan orang, kayak mau telanjang gitu-gitu bisa viral lah, buat hal yang gila lah itu bisa viral. Cuman untuk mempertahankan nama itu memang agak susah. Saya menanggapi itu mungkin, kalau saya sendiri, saya tidak dibuat-buat ya, maksudnya yang tadi tetap konsisten dalam berkarya. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk suka dengan kita. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk jatuh cinta dengan musik-musik kita atau pribadi kita. Yang penting kita lakukan hal itu tidak dibuat-buat, dari diri kita sendiri, pribadi kita sendiri, itu yang paling penting. Yang kedua, pokoknya jalankan saja konsisten, itu yang kedua. Dan yang ketiga, tunggu bonus dari Tuhan, pasti. Soal nama apa segala macam, sudah pasti, yang penting konsisten, jangan dibuat-buat lah. Pokoknya jadi pribadi Anda sendiri. Kak Jackson, persaingan industri musik Indonesia sendiri, kamu merasakan mungkin seperti apa? Saya rasa untuk persaingan musik Indonesia sendiri itu di titik sekarang saya rasa sudah luar biasa, maksudnya karena yang dulunya kita dengar lagu-lagu dari Indonesia Barat terus, nah sekarang ini Indonesia Timur sudah, ya bahasa enaknya tunjukkan tarinya nih, mereka nih sudah kayak gitu. Saya juga salah satu situ, cuman kita pengen mimpi kita itu untuk membangun industri musik di Indonesia itu dengan cara kolaps tadi antara Barat dengan Timur, Timur dengan Barat. Pokoknya kalau untuk saya, untuk persaingan di dalam diri sih tidak. Kalau persaingan secara pribadi kita sendiri, mungkin kita paling nonton kayak video-video atau musik-musik orang lain. Kita pengen harus lebih baik, harus lebih bagus kayak gitulah. Harus lebih, maksudnya lebih prepare lagi gitu. Pokoknya makanya jadi lebih matang untuk buat karya gitu. Karena hampir rata-rata Indonesia Timur itu kebanyakan buat lagu tuh yang viral-viral itu tidak terlalu dipersiapkan sih. Pokoknya jalan saja. Gitu aja. Sistem sulap, kalau kita di Jogja sistem sulap. Sulap. Jadi kalau sampai di studio, buat lagu ini loh, buat lagu ini, tentang jadi. Jadi jam itu. Paling tinggal besok 1-2 hari langsung syuting video jadi kayak gitu. Gimana nih? Natural. Sama musisi timur, kalian saling mendukung, saling menguatkan atau malah saling bersaing juga? Kalau Indonesia Timur, musik Timur itu saling menguatkan, saling support. Paling kadang saya selalu ada beberapa kali di podcast itu saya coba ngomong itu. Mungkin untuk sekarang kan kita tidak terlalu banyak yang kita kenal, cuman belum ketemu langsung kayak gitu. Jadi yang kayak tadi, untuk persaingan musik di Timur sendiri pasti ada. Kayak ada yang buat lagu terus kita kita coba buat lebih bagus ini, kayak gitu pasti. Tapi tidak dipublikasi untuk kayak kita ngomong kita lebih bagus, Anda lebih bagus, tidak. Indonesia Timur tidak kayak gitu. Cuman dengan cara bagaimana kita menanggapi itu, kita buat yang lebih baik. Pokoknya untuk musik Timur sendiri tidak ada persaingan sih. Paling harus kita lakukan lebih bagus untuk support system sih. Sangat support system. Untuk anak-anak Timur itu saya rasa sangat support system. Keren, luar biasa. Resolusi Jackson Serang sendiri di 2026 mungkin seperti apa? 2026, kalau saya sih tidak punya ekspektasi lebih tinggi ke sana, cuman nanti Tuhan yang atur lah pokoknya. Saya jalan Apa saja. yang pengen lu capai lagi? Apa ya? Kembali lagi tadi, saya sudah beberapa kali bicara di podcast. Paling kalau saya sudah, untuk anak istri sudah. Cuman untuk ke depan 2026, saya pengen untuk dalam diri saya sendiri, saya lebih baik dari kemarin. Lebih baik dari kemarin. Di akhir tahun ini akan ngumpul bareng keluarga atau ambil job? Ambil job. Ambil job, kalau tanggal 31 ada job, sudah ada. Jadi tetap ambil job nih. Sudah ambil job, sudah ada. Untuk waktu bersama keluarga seperti apa nih Jackson? Kayaknya
semakin terkenal, lu punya waktu dengan keluarga semakin menipis kan, atau mungkin seperti apa? Nah itu dia, jadi kalau ketemu sama keluarga, anak istri itu paling sebulan 2 kali. 1 kali atau 2 kali. 1 kali atau 2 kali, dan itu juga 1 hari 2 hari terus terus berangkat lagi, terus berangkat lagi. Cuman nanti waktu banyak itu di Desember ini. Di akhir Desember ini ya, karena saya cuma terlepas dari tanggal 21, terus kita Natal bersama sama anak istri, sudah nanti tanggal 31 lagi baru saya ambil job. Sampai nanti, Bertemu dong. iya, nanti Januari waktu juga banyak. Hmm. Lumayan. Pernah dikomplain nggak? Audio Jungle.